menyatakan bahwa hasil analisis daripada yang bersangkutan ternyata tidak sesuai dengan fakta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi gini media, sebenarnya sudah berkali-kali dalam wawancara saya sudah jelaskan tentang keberadaan sosok seorang Rismond di dalam menanggapi keberadaan daripada Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming tentang masalah komposisi jati diri daripada beliau. Kebetulan ini semuanya menyangkut daripada ijazah. Sebelum-sebelumnya dia selalu speak up tentang kepalsuan tentang masalah ijazah ini. Tapi entah angin apa, dapat runtuhan dari mana, tiba-tiba dia merubah statementnya. Yang menyatakan bahwa hasil analisis daripada yang bersangkutan ternyata tidak sesuai dengan fakta. Dan dia juga ngomong juga tentang masalah dia tahu tentang emboss, tahu tentang watermark, tahu tentang masalah garis merahnya. Secara tidak langsung dia menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, sekarang kan rame nih dipublikasikan. Dia mengamputasi apa yang sudah dia sampaikan. Ya menurut hemat saya ya walaupun terlambat, tapi kamu harus mengakui secara jujur bahwa kamu melakukan langkah-langkah blunder yang mengelabui cara pandang masyarakat terhadap komposisi ini. Nah, kamu sendiri yang mengamputasi apa yang kamu sampaikan, membuat masyarakat berpikir berarti apa langkah-langkah yang kalian lakukan ini semuanya blunder, tidak berdasar. Kamu kan masuk dalam kelompok 3 nih, Roy Suryo, Tifa, dan Rismond sendiri. Ada 5 tahapan lagi, 5 orang, 2 sudah selesai, tinggal 3 lagi. Tapi di dalam membedah posisi case yang sedang dipersoalkan ini pasti sama tentang ijazah. Nah sekarang media dan masyarakat yang bisa jernih berpikir, loh kok ada yang menggebu-gebu yang paling utama mengatakan dan mengamputasi keberadaan ijazahnya dan sendiri pula yang ngomong tentang masalah meragukan hasil analisisnya. Berarti secara tidak langsung kalau saya membuka cakrawala pandang masyarakat, berarti ada sesuatu yang nggak beres di antara kalian. Seorang peneliti yang benar, seketika dia mengeluarkan dan mempublikasikan apa hasil penelitiannya, dia harus berani bertanggung jawab. Tidak bisa menarik dari peredaran. Kenapa? Karena itu kan sudah terpublisir dan sudah dibaca. Yang sialnya pada saat dia baca dengan isi yang kamu sampaikan, pada saat dia mengatakan bahwa itu ternyata tidak sesuai dengan fakta, dia nggak mau baca. Berarti di dalam in-mind-nya masih tertanam apa yang kamu tulis. Ini kan sulit, walaupun dikatakan mau ditarik dari peredaran. Seperti saya sampaikan, bagaimana kalau seandainya panduan hukum dia lakukan kayak gitu? Sudah digunakan masyarakat, dia bilang, sorry, yang saya buat itu salah semuanya, hancur nggak? Itulah kira-kira. Jadi mari cerdas masyarakat mencermati ini, maksud-maksud tertentu daripada muatan-muatan ini. Nah sekarang mulai muncul lagi ada yang pengen menggugat Polda Metro, kan gitu, tentang masalah keberadaan pemeriksaan tentang masalah ijazah ini. Ada aja lagi. Besok muncul apa lagi? Udah kelihatan sekali bahwa ini ada muatan-muatan tertentu. Tapi sebagai penyidik nggak usah gentar menghadapi ini, tetap maju ke depan, laksanakan tugas sesuai dengan etika prosedur hukum yang berlaku. Itu sampai di situ dulu. Kemudian Anda bertanya tentang masalah soan ya. Saya kalau ngomong turun gitu loh ya, walaupun saya udah tahu di dalam in-mind udah pada kotanya lagi gitu ya. Dia datang ke Solo sana minta RJ itu sah-sah saja. Pak Jokowi seorang pemaaf, dia berikan. Pemaaf itu mau RJ silakan saja. Namun perlu diketahui oleh media dan rakyat Indonesia, Irjen diminta tidak secara otomatis bahwa itu bisa menghentikan penyidikan ataupun penyelidikan ataupun sudah sampai di JPU sekalipun. Tentu nanti ini kan hasilnya kan dianalisis.
dianalisis sedalam apa sih substansi permasalahan yang diminta oleh para pemohon dengan apa yang sudah pernah dipublikasikan oleh yang bersangkutan dengan muatan-muatan ini. Kan tidak sama posisi masing-masing ini. 8 ini berdiri sendiri-sendiri. Ada muatan yang dalam, ada yang ikut-ikutan dan lain sebagainya. Jadi nggak sama. Ada yang menyatakan kok Egy Sujana dan Damiari Lubis diberikan, ini nggak diberikan. Nggak sama posisinya. Mungkin ada posisi tertentu yang perlu didalami, dianalisis oleh pihak penyidik, layak atau tidak diberikan RJ. Muatan-muatannya ini sudah menyentuh kepada aspek kehidupan masyarakat, atau sudah merusak tatanan dan lain sebagainya dengan persoalan yang sudah keungkapkan yang berapi-api tadi. Jadi jangan disamakan. Makanya pernah saya katakan bahwa RJ diminta walaupun berapa orang namanya tersangka, tidak bisa satu diminta semuanya harus ikut. Itu nggak ada dalam kamus hukum. Yang menentukan diberikan atau tidak adalah penyidik. Walaupun sama dalam saat LP ini mengatakan melaporkan beberapa orang, kan nggak sama. Sekarang melaporkan tentang salah masalah suatu kasus, ada 3 orang pelakunya, tapi pelakunya ada yang membonceng, ada yang bawa barang, tapi yang melakukan tindakan ini dia. Sama nggak posisinya? Kan nggak sama posisi kedudukannya di mata hukum. Jadi kalau media bertanya belum diberikan RJ saat sekarang ini, ya mungkin ada alasan-alasan tertentu dari penyidik untuk masih mendalami permasalahannya. Walaupun demikian, itu adalah hak penyidik dan kita tidak bisa amputasi. Silakan saja nanti penyidik menilai sejauh mana sah atau tidak, bisa atau tidak, itu adalah kewenangan penyidik. Itu kira-kira ya. Dari tim kuasa hukum Pelari Bersatu, Bang Dewi bilang kalau bisa bukunya yang diterbitkan oleh Rismon itu Jokowi Kolektor dan Imran ini ditarik biar segera bisa menghentikan. Loh, kan sudah permohonan daripada Rismon kan sudah menyatakan akan menarik dari peredaran. Nah, dia sudah bicara kok, walaupun dari Pelari Bersatu mengatakan bahwa supaya ditarik, dia sudah ngomong 3 pelaksanaannya. Kan saya sudah pernah sampaikan, pada saat sudah terjual pada masyarakat, kan dijual nih. Itu lewat, pada saat mau ditarik mana? Emang kita tahu siapa-siapa yang telah membaca atau menerima atau memiliki itu. Kalau dijualnya di mall, mau ditarik kemana? Kan ada juga ke mall-mall dijajakan nih. Nah makanya jangan berbuat pakai otak dulu gitu loh. Berpikir dulu baru bertindak. Jangan bertindak dulu baru berpikir. Nah kalau permintaan daripada Pelari Bersatu ya sulit untuk diakomodir. Bagaimana cara daripada Rizwan Syed untuk menarik dari seluruh lapisan masyarakat, sulit memang. Tapi mungkin akan diusahakan oleh Rizwan menyatakan bahwa itu buku tidak sah, itu dulu pertama. Tapi kalau untuk menarik dari masing-masing person, sulit. Walaupun demikian serahkan saja kembali ke pihak Polda, pihak penyidik, karena dari Rizwan Syed sudah mengakui bahwa bukunya itu tidak sah. Karena ada cacat hukumnya di situ. Cacat penulisannya, cacat fakta kebenarannya. Makanya tidak berlaku, jangan lagi masyarakat terkontaminasi tentang masalah buku Jokowi White Paper. Fakta, dia datang ke Solo dan datang meminta permohonan maaf juga kepada Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming. Itu kira-kira ya. Oke. Saya